Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah topik yang sangat mendalam, yaitu mengenai tanda-tanda orang yang dirindukan oleh surga. Masya Allah, membayangkannya saja sudah membawa rasa damai dan kebahagiaan. Betapa luar biasanya jika kita, hamba-hamba Allah yang penuh dosa ini, termasuk dalam golongan yang dirindukan oleh surga. Setiap muslim pasti mendambakan surga sebagai tempat tinggal abadi. Namun, tahukah sahabat, bahwa ternyata ada orang-orang yang justru dirindukan oleh surga? Ya, ada golongan hamba-hamba Allah yang begitu istimewa, sehingga surga menantikan kehadiran mereka. Dalam hadis-hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang dirindukan oleh surga. Pada video kali ini, kita akan membahas 7 tanda tersebut. Jangan sampai ketinggalan, karena tanda nomor 4 sangat menyentuh hati dan seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanda pertama yang menjadi bukti bahwa seseorang dirindukan oleh surga adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia. Membaca Al-Quran bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Al-Quran dengan hati tulus, mereka senantiasa merasakan ketenangan dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan menjadi syafaat di akhirat nanti, dan surga pun merindukan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Namun, sahabat, tak hanya membaca saja, tapi memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi kunci penting. Setiap ayat yang kita baca memiliki kekuatan luar biasa untuk membimbing kita menuju kebaikan. Oleh karena itu, mari kita biasakan membaca Al-Quran, minimal setiap hari membaca beberapa ayat, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kedua dari orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang senantiasa ringan tangan dalam bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang tidak hanya mendatangkan pahala besar, tetapi juga mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Dalam Islam, bersedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tapi juga bisa berupa tenaga, ilmu, dan kebaikan lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, "Di perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki." Masya Allah, betapa besar ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Sedekah tidak akan membuat kita miskin, sebaliknya, Allah akan melipat gandakannya dengan berkah yang tak terhingga. Orang yang selalu peduli dan dermawan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga pun merindukan kehadiran mereka. Jika kita ingin dirindukan oleh surga, janganlah kita berat hati untuk berbagi kepada sesama, meski hanya dengan sedikit dari yang kita miliki. Tanda ketiga yang sangat mulia adalah orang yang senantiasa memperbaiki hubungan sesama manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, menjaga silaturahmi dan berusaha memperbaiki hubungan yang retak merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, kita tentu sering berhadapan dengan perbedaan pendapat, konflik, atau perselisihan. Namun, Islam mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjaga perdamaian dan kebaikan di antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hubungan dengan sesama, baik dengan keluarga, kerabat, teman, maupun tetangga. Jika kita ingin menjadi orang yang dirindukan surga, mari kita rajin memperbaiki hubungan yang renggang, memaafkan kesalahan orang lain, dan bersikap sabar dalam menghadapi perbedaan. Sahabat, ingatlah bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu menjaga persaudaraan dan perdamaian di antara manusia. Jika ada di antara kita yang saat ini sedang memiliki perselisihan dengan seseorang, mari segera perbaiki hubungan itu. Jangan tunggu nanti, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Sahabat,
Tanda keempat ini adalah salah satu yang paling menyentuh hati, yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cobaan, baik berupa kesulitan, kehilangan, maupun penderitaan. Namun, orang yang mampu bersabar dan tetap bersyukur, mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Masya Allah, Allah menjanjikan keberkahan dan kedamaian bagi orang-orang yang bersabar. Mereka yang tidak mengeluh atas ujian yang diberikan, dan tetap berprasangka baik kepada Allah, akan mendapatkan balasan yang sangat besar di akhirat kelak. Kita tentu sering dihadapkan pada ujian dalam kehidupan, baik itu berupa kehilangan, kesulitan rezeki, maupun penyakit. Namun, sahabat, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, untuk menguji sejauh mana kesabaran kita. Semakin kita bersabar, semakin dekat kita kepada surga. Tanda kelima dari orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang selalu ikhlas dalam setiap amal perbuatannya. Sahabat, ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah. Ikhlas berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, atau balasan dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Orang yang ikhlas dalam beramal, baik itu dalam sedekah, ibadah, atau membantu sesama, mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Bahkan amal yang kecil, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita periksa kembali niat-niat kita dalam beramal, apakah sudah benar-benar ikhlas atau masih mengharapkan pujian dari orang lain. Jika kita sudah mampu beramal dengan hati yang tulus, insya Allah, surga akan merindukan kita. Tanda keenam adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Sholat adalah tiang agama, dan sholat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Orang yang menjaga sholatnya dengan baik, melakukannya tepat waktu dan khusyuk, akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memberinya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Sholat adalah wujud ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, menjaga sholat 5 waktu dengan baik menjadi tanda nyata bahwa kita sedang berada di jalan yang lurus menuju surganya. Sahabat yang dirahmati Allah, orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang tidak pernah lalai dalam menunaikan sholat, bahkan di tengah kesibukan dunia sekalipun. Mereka yang selalu mendahulukan perintah Allah, termasuk sholat 5 waktu, akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Mari kita jadikan sholat sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sholat bukan hanya perintah, melainkan juga sumber kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Tanda terakhir yang akan kita bahas adalah orang yang senantiasa bertawakal dan ridho kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Orang yang bertawakal yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, baik itu yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, adalah ketetapan terbaik dari Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, "Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal." Masya Allah, orang yang bertawakal kepada Allah akan selalu merasa tenang dan tidak pernah khawatir berlebihan terhadap dunia, karena mereka percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Tidak hanya bertawakal, orang yang dirindukan oleh surga juga adalah mereka yang ridho atas segala ketentuan Allah. Ridho berarti menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada, tanpa mengeluh atau mempertanyakan keputusannya. Orang yang ridho adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan kedamaian, karena mereka yakin bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 7 tanda orang yang dirindukan oleh surga menurut hadis riwayat. Betapa indahnya jika kita termasuk dalam golongan tersebut. Namun,
Untuk meraih itu, kita harus senantiasa memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan kehidupan dunia ini melalaikan kita dari tujuan akhir yang sejati, yaitu surganya. Sebagai penutup, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk bisa menjalankan semua amalan yang diridhainya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dirindukan oleh surga, dan kelak kita akan bertemu di dalamnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang saleh lainnya. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk selalu berbagi kebaikan dengan menyebarkan video ini agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang termotivasi untuk memperbaiki diri. Semoga setiap amal yang kita lakukan menjadi tabungan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.